Bismillahirrahmanirrahim. Kajian di pagi hari ini kita akan membahas satu hadis Nabi SAW yang sangat pendek tetapi syarat dengan makna. Dari hadis Nufai ibn Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala, inna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu, qala fa ayyun nasi syarrun, qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu, rawahu Tirmidzi. Dari Nufai ibnu Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul, manusia yang paling baik itu seperti apa? Maka Rasul mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya tapi baik amalannya. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, lalu siapa manusia yang paling buruk kalau begitu? Maka Rasul mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang panjang umurnya jelek pula amalannya. Dari hadis ini kita tahu bahwa orang yang dipanjangkan usia terkadang baik bagi dia, tetapi juga terkadang buruk bagi dia. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu an yazdad khairan wa imma musian fala'allahu an yasta'tid. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian berharap kematian, barangkali jika dia berbuat baik, semoga bertambahlah nilai kebaikannya, tapi jika dia berbuat salah, semoga dia bisa menyesali kesalahannya. Artinya bahwa Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya sebuah umur. Pentingnya sebuah umur, di mana hakikat umur itu adalah ketika seseorang menghabiskan usianya untuk ketaatan kepada Allah. Karena dalam hadis ini Nabi SAW tidak pernah memuji orang yang usianya panjang, kecuali kalau baik amalannya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya tidak sampai di sini, tetapi juga baik amalannya. Karena buat apa panjang umur kalau jelek amalannya? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Imran ayat 178, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman walahum adzabun muhin. Jangan kira orang-orang kufur itu, orang-orang kafir itu, kami panjangkan usia mereka
kami biarkan mereka panjang usianya, senang hidupnya, khairun li anfusihim, itu kebaikan untuk mereka. Bukan innama numli lahum, sengaja kami biarkan mereka panjang umur itu, liyazdadu itsman, untuk nambah dosa, dan bagi mereka adab yang sangat menghinakan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau panjang umur itu tidak ada manfaatnya bagi ketaatan kepada Allah, buat apa? Jangan-jangan itu istidraj saja tuh. Dibiarkan kita panjang umurnya, dibiarkan kita senang hidupnya, tapi rupanya sengaja Allah tumpuk-tumpukkan dosanya. Makanya kenapa kalau kita lihat para ulama, ada di antara mereka itu yang dipanjangkan usianya. Contoh pamannya Imam Ahmad, usianya 74 kemudian meninggal. Atau Imam Malik lah, lebih lama lagi Imam Malik itu usianya, ada yang mengatakan 83 tahun, ada yang mengatakan usianya 84 tahun baru meninggal. Kalau Imam Syafi'i mungkin lebih muda lagi meninggalnya, ya, enggak salah sekitar 50 tahun usia dia. Tapi ada ulama itu justru lebih muda lagi meninggal, seperti Imam Nawawi yang kitabnya sudah kita kaji kemarin, Arba'in Nawawi, itu di usia 44 tahun meninggal, tapi membuahkan karya yang luar biasa. Tidak ada satupun ma'had atau pesantren di negeri ini kecuali membaca kitabnya Arba'in Nawawi, ataupun karya lainnya Riyadhus Shalihin, atau karya lainnya Syarah Sahih Muslim, dan banyak ya karya-karya beliau berkah. Walaupun pendek usianya tapi berkah. Tapi banyak orang-orang yang dipanjangkan usianya sampai mungkin 100 tahun lebih, tidak pernah dikenang namanya karena tidak berkah umurnya. Lah yang kita inginkan, kalaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur, itu maksudnya untuk memperbanyak ketaatan. Dan itulah doa yang didoakan oleh Rasul kepada Anas bin Malik kan. Ketika ibunya membawa Anas bin Malik, usianya Anas ketika itu 10 tahun, datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini Anas putraku, jadikan dia pembantumu dan doakan dia juga. Apa doa Nabi? Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, dan berkahilah apa yang akan kau berikan kepadanya. Jadi Nabi SAW tetap mendoakan Anas itu untuk diperbanyak hartanya, dipanjangkan umurnya, diperbanyak keturunannya, dan tidak lupa kata Rasul wabarik, dan berkahi juga. Karena kalau umur diberkahi itu, alhamdulillah, itulah sebaik-baik manusia. Makanya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setelah lama begitu yang meninggalnya Rasul, kata Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, fa wallahi inna mali lakatsir wa inna waladi wa walada walidi la yata'adduna ala nahwil mi'atil yawm. Sesungguhnya hartaku banyak, anak dan anak dari anak-anakku alias cucuku mencapai 100 orang. Artinya doa Nabi SAW terkabulkan dan berkah. Semua anak-anak Anas ibn Malik dan juga anak-anak daripada anak-anaknya Anas ibn Malik sebagian besar menjadi para ulama ya. Tapi jangan pula kemudian
panjang umur itu menjadi kesialan. Karena di zaman sahabat, Sa'ad ibn Abi Waqqas itu kan dikenal, Bu, seorang yang mustajab doa. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau berdoa itu diijabah tuh Sa'ad itu, karena memang dia yang meminta kepada Nabi SAW. Jadi di masa kekhilafahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi Sa'ad itu kan ditugaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi gubernur di Kufah. Masalahnya ada orang-orang yang tidak suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Akhirnya membuat riak-riak fitnah. Difitnah dia. Katanya Sa'ad ini solatnya nggak beres. Katanya Sa'ad ini nggak serius dalam memimpin penduduk Kufah. Macam-macam lah fitnah yang diberikan kepada Sa'ad. Akhirnya sampailah di telinga Umar bin Khattab. Dipanggil, dicopot dari jabatannya, kemudian diganti oleh Ammar bin Yasir. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an mulai menelisik kasusnya Sa'ad ini. Betul enggak penduduk Kufah ini omongannya? Rupanya tidak benar. Hanya 1-2 orang saja yang tidak suka kepada Sa'ad, itulah yang menjadi provokator yang memprovokasi penduduk Kufah. Dari situ geramlah Sa'ad, kemudian berdoa. Apa kata Sa'ad? Dia mengatakan, ya Allah, Allahumma in kana abduka hadza kadhiba qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa arridhu bil fitani. Ya Allah, kalau memang ucapan orang itu dusta terhadap diriku, aku tidak pernah melakukan mereka ucapkan, dan dia mengucapkan seperti itu karena ria dan sum'ah saja, panjangkan umurnya dan panjangkan juga kefakirannya, kemudian berikan sebanyak-banyaknya fitnah kepada dia. Itu doanya Sa'ad bin Abi Waqqas karena merasa pihak dizalimi masalahnya kan. Akhirnya berselang waktu panjang sekali, rupanya orang yang didoakan Sa'ad itu betul-betul panjang umurnya, panjang sekali umurnya, dan dia menjadi orang yang sangat fakir. Tidak ada orang fakir di Kufah kecuali dia. Tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, dan dia pun menjadi peminta-minta di jalan. Kemudian banyak orang mencela dia. Tentu umur yang seperti ini tidak berkah, walaupun panjang umurnya kan. Karena panjang umur karena doa orang yang dizalimi masalahnya. Enggak berkah umur yang kayak gini nih. Dan kasusnya sama juga kepada Sa'id ibn Zaid, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Jadi dia kes dengan seorang wanita namanya Arwa bintu Uwais, Arwa bintu Aus, ya, radhiyallahu an. Sa'id ibn Zaid ini ibn Amr ibn Nufail ini bermasalah dengan seorang wanita jahat namanya Arwa bintu Uwais kalau nggak salah. Jadi Sa'id ibn Zaid ini kan punya kebun, kebunnya luas. Kemudian banyak pula di situ pokok-pokok kurma, dan di situ ada sumur. Kita lihat di zaman itu air sangat mahal kan gitu ya. Tiba-tiba kemudian si wanita jahat ini mengklaim bahwa itu tanah-tanah dia, itu sumur-sumur dia, itu pula pokok kurma dia. Bersumpah-sumpah. Akhirnya kemudian kasusnya sampai kepada Marwan ibn Hakam yang ketika itu menjadi berkuasa di situ. Kemudian Marwan pun memanggil Sa'id ibn Zaid ini, betul enggak itu tanah milik orang, kau ambil? Karena wanita itu mengklaim itu tanahnya, sumurnya, kemudian pokok kurmanya. Jadi Sa'id ibn Zaid ini sambil menangis dengan mengatakan,
Mungkinkah aku mengambil lahan orang, sementara Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengambil tanah satu jengkal saja akan dikalungkan 7 lapis ke bumi pada hari kiamat. Mungkinkah saya mengambilnya? Sambil menangis tuh, ya. Sa'id bin Zaid, mustahil aku mengambil tanah orang, katanya. Kemudian dia mengatakan, tetapi sudahlah, kalau dia mengaku itu tanahnya, kuberikan tanahku kepadanya, kuberikan kurma itu kepadanya, dan kuberikan sak sumur-sumurnya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kana kadhibatan, Allahumma in kanat kadhibatan, ya Allah, kalau wanita yang mengaku-ngaku itu pendusta. Lihat doanya, fa'atil umroha, panjangkan tuh usianya, wa'ami basaraha, tapi butakan kedua matanya, waqtulha fi mazra'atiha, bunuh dia di ladangnya. Lihat doanya Sa'id bin Zaid ini. Subhanallah, wanita ini dipanjangkan usianya, betul-betul dipanjangkan sehingga dia bisa menikmati hasil kezaliman kebunnya. Akhirnya setelah dia tua, dia buta. Kemudian dia karena buta, tidak tahu arah di dalam kebunnya, kemudian dia terperosok masuk pula ke sumurnya itu, mati di sumurnya. Kan wanita ini juga panjang juga umurnya kan, tapi kan tidak berkah kan itu. Lah jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan usia panjang itu karena doa orang-orang yang kita zalimi itu. Ya. Atau mungkin kita diberikan usia panjang tetapi tidak ada keberkahannya, naudzubillah. Karena Allah tidak pernah memuji orang tua tuh, yang panjang-panjang usianya itu, kecuali kalau diikat dengan amal soleh baru Allah puji. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'anul Karim ketika bicara soal orang-orang kafir yang menyesal dan mereka ingin kembali ke bumi supaya bisa beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala singgung tuh orang-orang kafir itu dan mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, kata Allah. Allah mengatakan, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang bisa berfikir, dan bukankah pula telah datang kepada kamu peringatan? Kenapa kau tidak berubah? Kenapa kau tidak beriman? Kenapa baru sekarang sadar ingin kembali ke bumi dan ingin beramal saleh? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mustahil lah orang mati hidup lagi. Itu hanya dongeng-dongeng dia saja kepengen seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kan kepada kita soal usia tuh, soal umur tuh. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Sudahkah aku berikan umur cukup-cukuplah kepada kalian itu? Mungkin di antara kita ada yang dicukupkan usianya sampai 50, 60, 70 tahun, kan dah cukup tuh. Ya. Dan peringatan pun sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, coba. Mulai daripada rambut putih itu kan peringatan tuh. Oh, dengan rambut uban itu tandanya kita sudah menua dan sudah mendekati ajal. Kemudian dengan banyaknya penyakit yang Allah berikan kepada kita, yang dulu ketika di masa muda jaranglah penyakit-penyakit itu muncul, sekarang muncul pula sudah tua. Itu juga peringatan bahwa kita sudah dekat kan itu ya. Belum lagi mungkin sekarang ibu mendengarkan ceramah-ceramah, ya, ngaji setiap minggu entah berapa kali, atau mungkin di YouTube, di radio, di televisi, baca makalah, mungkin dinasihati temannya. Kurang apa itu peringatan yang Allah kirim kepada kita itu? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah kasih umur? Kenapa kau tidak mengambil pelajaran dari peringatan itu? Maksudnya gitu. Atau mungkin melihat teman-teman yang sudah meninggal duluan daripada kita, kita pula yang mandikan, kita pula yang kafankan, kita pula yang kuburkan, tidak juga diambil peringatannya. Hadis ini Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan kita bahwa di balik usia itu ada peringatan di situ.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan laisa ahadun afdal indallahi min mu'minin yu'ammaru fil Islam litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Kata Rasul, tidak ada seseorang yang lebih afdal di hadapan Allah. Tidak ada satupun manusia yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali seorang mukmin yang dipanjangkan umurnya, tetapi ia gunakan untuk tasbih, untuk tahmid, untuk takbir, untuk tahlil alias mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baru tuh kalau seandainya usianya dipanjangkan dalam rangka mengingat Allah, itulah sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya Bu, terkadang Nabi SAW kan sudah mengatakan dalam hadisnya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minidh dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Kemudian kata Nabi SAW, namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Baik mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah, dua-duanya memiliki kebaikan. Walaupun Allah lebih mencintai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah, tapi dua-duanya ada sisi baiknya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, ihris ala ma yanfa'uka wasta'im billahi wala ta'jaz, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kata Nabi SAW, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Maknanya apa? Kita disuruh meraih sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena ada manusia itu yang di depannya alat-alat itu bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk akhiratnya, tapi dia tidak mau ngambil manfaat, itu masalahnya. Contoh yang sederhana saja, handphone lah. Handphone ini sebenarnya barang yang sangat bermanfaat sebenarnya untuk akhirat kita tuh. Karena di handphone itu ada Al-Quran, di handphone itu ada hadis-hadis Nabi. Sekarang ini kan ada ceramah-ceramah, ada wejangan-wejangan, ada artikel-artikel agama. Seolah-olah disingkat yang dulu ibu itu ya, kalau ingin membaca sebuah artikel atau ingin mengetahui sesuatu harus beli buku dulu tuh. Zaman dulu kan harus beli buku Bu. Saya aja dulu waktu masih di pesantren itu kepengen buku ini Bu, harus beli, ngumpulin duit beli kitab. Dan harganya itu kitab itu mahal di zaman dulu tuh. Alhamdulillah Allah mudahkan, kitabnya sudah di handphone sekarang. Qurannya sudah ada di handphone, tafsir-tafsirnya ada di handphone, syarah-syarahnya, semua syarah-syarah hadis-hadis ada di handphone semuanya. Subhanallah, artinya handphone ini kalau kita bisa manfaatkan, bisalah mengarahkan kita ke sorga dengan usia kita yang kita habiskan depan handphone ini. Tapi berapa banyak yang ngambil manfaat dari handphone itu coba? Kebanyakan orang pegang handphone itu ya untuk kakak saja itu tuh, tertawa dari pagi sampai malam kan itu. Atau mungkin hanya untuk nonton yang tidak jelas dari pagi sampai malam saja. Ingat, semua akan dipertanggungjawabkan soal usia yang lewat dari kita. Satu nafas, hentakan nafas saja akan dipertanggungjawabkan tuh. Karena itu menyangkut umur, itu menyangkut waktu masalahnya. Makanya kenapa kemudian para ulama salaf seperti Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, kaifa asbahta ya imam, imam, bagaimana engkau memasuki pagi harimu? Apa kata Imam Ahmad? Qala, dia mengatakan, fi umrun yanqus wa dhunubun tazid, katanya. Apa kata beliau?
umurku makin berkurang sementara dosaku makin bertambah. Ini yang ngomong Imam Ahmad, yang hari-hari dia habiskan waktunya untuk mencatat, membaca dan berdakwah. Tapi dia mengatakan ketika ditanya macam mana pagi hari wahai imam, dia mengatakan setiap pagi umurku berkurang tapi amalanku tidak pernah bertambah. Persis daripada ucapan salafnya. Siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mengatakan manadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi umri walam yazid fihi amali. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada sesuatu yang aku sesalkan dalam hidupku katanya daripada penyesalan ketika satu hari lewat bagi diriku, berkuranglah umurku tapi tidak pula bertambah pula amalanku katanya. Ini kan ulama-ulama salaf luar biasa, karena mereka ingin bahwa umur yang lewat bagi mereka itu ya bermanfaat gitu, bukan hanya lewat begitu saja dengan menghabiskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada manfaatnya. Sehingga para ulama itu sampai mengkiaskan, ibu kalau dalam berniaga, namanya ibu seorang peniaga lah, tentu yang ibu harapkan apa? Modal. Seorang peniaga itu yang diharapkan adalah modal besar. Makin besar modalnya, makin besarlah keuntungannya. Itulah seorang pedagang. Lihat para pembisnis itu, sampai mereka untuk cari modal itu sampai utang-utang orang kan begitu. Karena itulah ra'sul mal, itulah pokok harta dalam dunia perniagaan, itu modalnya tuh. Besar tidaknya sebuah keuntungan ditentukan oleh modal. Makin besar modalnya, makin besar untungnya. Kalau kecil modalnya, ya kecil juga keuntungannya lah. Tidak mungkinlah ibu usaha modal 200.000 pengen untung 10 juta, dari mana? Ya kalau ingin punya untung 10 juta per bulan, ya modalnya pun harus ratusan juta kan begitu. Itu logika tuh. Lah ulama mengatakan kalau modal uang itu istilahnya ra'sul mal fit tijarah, itu pokok harta dalam perniagaan, maka waktu itu adalah modal dari usia yang berjalan pada diri kita. Jadi waktu itu modal kita. Jadi kalau kita ingin untung di akhirat, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, perbesar modalnya. Artinya apa? Gunakan waktu dalam usia kita ini sebaik mungkin gitu loh. Makin banyak kita gunakan waktu ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, berarti makin besar keuntungan kita di akhirat tuh. Tapi makin sedikit waktu yang kita gunakan untuk beribadah, ya jangan harap ingin mendapatkan keuntungan besar di akhirat. Makanya ada istilah ad-dunya mazra'atu lil akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk dituai hasilnya di akhirat, kata ulama. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tahu betapa pentingnya umur itu, maka orang yang cerdas, kata Rasul, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang introspeksinya terus, ya, setiap hari. Kalau bisa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini, lusa lebih baik daripada besok, dan begitu seterusnya. Persis seperti perkataan Imam Ghazali, "Man kana